Dalam dunia branding ini, bukan yang paling banyak duitnya yang paling kredibel. Nggak selalu, ya. Brand yang kuat bisa menghadapi kritik dengan percaya diri. Influencer yang kuat sebenarnya juga nggak perlu pakai taktik kotor untuk cari uang, ya. Brand Boomcast. Kembali lagi bersama Sugi Mitro, pakar digital branding di Brand Boomcast. Kali ini gue akan bahas dan kasih tips untuk para pemilik brand yang sedang menghadapi masalah dengan para reviewer. Wah, ini pasti menarik nih ya. Kita akan menghadapi sesuatu yang unik ya. Bagaimana reviewer itu bisa berhadapan langsung dengan brand dan jadi perang sengit ya. Bahkan ternyata banyak reviewer itu yang memanfaatkan posisinya bukan untuk mereview aja, tapi juga untuk pemerasan. Wah, ini menarik banget. Memang di era digital ini reviewer dan influencer itu bisa menentukan nasib sebuah brand. Jadi sebuah review positif bisa bikin brand meledak. Sementara review negatif bisa bikin brand tenggelam dalam semalam, bahkan bisa tutup. Dan sekarang ini bagaimana kalau review negatif itu sebenarnya bukan review jujur, tapi merupakan strategi pemerasan terselubung. Menarik kan ini ternyata. Jadi teman-teman, memang review jujur. Tapi ternyata di balik review jujur itu, atau review yang nggak jujur itu, ternyata ada sebuah rencana jahat untuk memeras sebuah brand. Dan kita tahu aja fenomena influencer reviewer ini, yang bukan hanya mengkritik tapi ujung-ujungnya minta duit buat diam. Ini sekarang lagi boom, ya kan? Boom, saya nggak sebut namanya, tapi kalian silakan komen aja siapa yang kalian pahami yang sedang kasus ini. Jadi ini fenomena ini marak. Karena ya tadi itu di industri kuliner itu cukup banyak ya mengkomplain adanya reviewer yang negatif ini dan ternyata ujung-ujungnya pemerasan. Dan di skincare itu sebenarnya juga sering sekali terjadi. Sebagai pakar digital branding, gue akan kasih perspektif yang beda ya dari sisi branding biar kita semua ini bisa belajar dan gak gampang ditipu oleh permainan kotor ini. Jadi teman-teman nanti biar tahu. Karena kemarin kebetulan teman saya sendiri manggil saya. Dia salah satu restoran yang tiba-tiba diteriakin ada kecoa. Ternyata ujung-ujungnya baru keluar kecoanya yang katanya ketelan separuh itu. Minta duit 15 juta. Nah, lucu kan? Nah, tapi yang lucu lagi ada influencer yang menjadikan konten tanpa tanya cerita sebenarnya. Jadi langsung jadi konten juga. Cuma hitungan berapa menit aja. Dan memang viral jutaan gitu yang nontonnya. Viral. Menguntungkan buat yang bikin konten. Merugikan buat yang punya restoran. Kasihan deh teman saya itu. Tapi untungnya kemarin mulai terbuka bahwa itu semua adalah drama. Drama untuk mendapatkan duit dengan cara yang tidak benar. Nah, kadang influencernya sendiri itu nggak tahu dia tuh diperalat oleh geng pemerasan ini juga. Nah, ini saya mulai masuk ya, mulai masuk lebih detail lagi ya. Kadang tuh reviewer datang bilang makanannya nggak enak, porsinya kecil, overpriced. Nah, ketika videonya naik, banyak yang komplain, banyak ribuan komentar, banyak yang ngebully. Tiba-tiba nanti ada timnya influencer ini ngubungin owner restoran, ditanyain. Kalau mau direview yang positif dan dihapus videonya, ngobrol-ngobrol dulu yuk, dikit-dikit. Nah, tahu artinya ada harga yang harus dibayar untuk memberi perdamaian. Untuk membeli sebuah perdamaian dengan menghapus konten atau nanti dikeluarkan review-review yang positif. Gila nih. Di dunia skincare sama juga. Ini ada beberapa influencer beauty yang juga mungkin melakukan hal seperti ini. Tapi saya nggak sebut namanya ya, biar kalian sendiri yang menganalisa dari berita-berita. Ini kurang bagus, ini bikin kulit kering. Dan boom, orang mulai takut beli. Sebenarnya juga nggak salah. Saya juga kemarin sempat nge-review satu produk kosmetik yang menurut saya agak aneh secara branding. Tapi saya nggak minta duit tuh ya sama yang saya review itu. Saya nggak ada berusaha ngubungin yang punya brand juga, enggak. Saya cuman memberi masukan, harusnya brand itu jangan diginiin untuk mereka bagus ke depannya. Jadi ya ini memang gini ya, ada yang mereview itu untuk tujuan memang pure, dia tuh apa kata isi hatinya, tidak untuk yang mencari duit, tapi ternyata ada yang memanfaatkan untuk mencari duit. Dan yang lucu, yang tadi bilang negatif-negatif itu, tidak lama kemudian yang benar-benar pakai strategi licik ini, keluarlah reviewer dengan produk yang sama tapi bilangnya positif. Oke, jadi ceritanya ini menarik ya. Jadi branding itu versus modus influencer yang nggak benar, itu adalah perang kredibilitas.
Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih kuat? Branding sebuah brand atau branding si influencer reviewer? Makanya saya selalu pesan ya, ke semua brand yang pemilik brand, kalian itu jangan sampai tidak menguatkan brandingnya produk Anda sendiri atau company Anda sendiri. Karena kalau kalian kalah dengan brandingnya reviewer atau personal branding reviewernya, bakal bahaya. Jadi brand itu butuh yang namanya kepercayaan pelanggan. Review negatif memang bisa bikin citra hancur dalam semalam. Influencer itu butuh engagement. Review negatif, apalagi di Indonesia, itu cepat viral daripada review positif. Tapi kalau brand membayar perdamaian, siapa yang menang? Ya jelas influencernya lah yang pakai taktik pemerasan. Nah, brand yang sudah kerja keras, bangun reputasi, bisa hancur karena satu konten viral. Gila loh ini. Tapi influencer yang pakai strategi ini juga bisa kehilangan kepercayaan kalau ketahuan modusnya. Nah, ini kalau ada yang ketahuan sekarang bakal bahaya masa depannya. Jadi ini bukan cuma soal branding produk, tapi juga soal branding influencer itu sendiri. Jadi mereka ini yang main kotor bisa dapat duit cepat. Tapi kena karma sih nanti. Bakal kena karma. Nah, setuju nggak? Tapi dalam jangka panjang ya, publik akan mulai sadar siapa yang jujur dan siapa yang cuma cari duit dengan cara yang licik. Jadi, apa dampaknya ke branding? Untuk brand, pasti terpaksa akan bayar uang damai untuk menyelamatkan reputasi. Apakah harus? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya nggak harus ya. Nanti saya akan bahas lagi. Yang kedua, brand itu kalau sudah direview negatif, dia akan dibully netizen kalau viralnya itu negatif. Yang ketiga, mulai muncul ketidakpercayaan dari customer. Nah, sekarang yang negatif untuk influencer. Kalau ketahuan dia memang licik dan bermain seperti ini, dia akan kehilangan kredibilitas selamanya. Jadi dia untuk naik lagi sebagai influencer reviewer, bakal diboykot dan bakal diusir dari semua restoran. Lihat aja nanti, bakal diusir. Dia nggak akan bisa masuk ke restoran manapun. Karena sudah ketahuan ini penjahat mau masuk dan bikin gara-gara. Bisa terkena hukuman kalau ada unsur pemerasan. Yang ketiga, biasanya yang masih mau panggil influencernya adalah brand yang memang juga nggak jujur. Jadi dia butuh viralnya. Oke? Jadi berat juga nih ya. Dan kalau situasi ini terus berlanjut ya, siapa yang akan jadi korban terbesar? Konsumen. Bukan brand, bukan reviewernya, bukan influencer, tapi konsumen. Karena mereka nggak tahu lagi mana reviewer yang benar dan mana yang sekedar pesanan bayaran. Atau taktik modus gila-gilaan tadi untuk memeras. Kalau kalian punya brand atau teman-teman kalian punya brand dan pernah diperlakukan seperti ini, begini cara menghadapinya ya. Jangan panik, jangan langsung bayar. Cek dulu apakah review itu benar-benar objektif atau ada motif lain. Seperti kemarin teman saya tuh dapat laporan dari anak buahnya, ternyata setelah diselidiki sudah digratisin semua, sudah diservis baik. Kok bicaranya beda dan malah minta duit tebusan. Padahal sudah makannya nggak bayar juga ya. Nah, ini berarti memang sudah kelihatan motifnya nggak benar. Dan kenapa berita ini bisa langsung dipost sama sosok influencer kuliner dengan cepat sekali. Nah, dia memanfaatkan si influencer kuliner tadi untuk menguatkan pemerasan yang dia lakukan. Belum tentu influencer kulinernya terlibat, belum tentu. Tapi dia memanfaatkan. Nah, kedua, perkuat branding asli. Jadi kalian sendiri itu harus memperkuat. Bangun komunitas pelanggan yang loyal, yang bisa kasih review asli, bukan hanya dari influencer. Karena kalau kamu ada apa-apa nanti, mereka-mereka yang loyal sama kamu ini akan maju ke depan untuk memberi pembelaan. Lebih benar daripada kamu melakukan pembelaan sendiri. Yang ketiga, transparansi dalam review. Kalau memang brand melakukan kerjasama dengan influencer, buat transparan. Ya memang sengaja dipanggil influencernya dan bicaralah sejujurnya. Ya nggak apa-apa. Kalau di review kurang bagus ya dibenahin, tapi di review lagi. Minta panggil review, tapi bukan diperas ya. Nah yang keempat, jangan takut melawan. Lawan. Kalau ada unsur pemerasan, lawan secara hukum. Kalian pasti menang. Kumpulkan buktinya kalau perlu rekam. Nah, jadi buat kalian para pemilik brand, jangan takut. Kalau produk kalian bagus, biarkan kualitas bicara. Tapi kalau brand kalian banyak pakai jalan pintas untuk menutupin kekurangan produk, jadi memang produknya kurang, mau pakai reviewer yang
agak membombastiskan, hati-hati. Karena kalau memang ada kekurangan dipaksa kelihatan bagus ya bisa bahaya. Ya, jadi ini pembelajarannya. Jangan harus buru-buru bayar untuk nutupin kasus. Tapi kalau memang itu review yang jujur dan itu memang koreksi yang baik buat kalian ya kalian harus berubah. Dalam dunia branding ini bukan yang paling banyak duitnya yang paling kredibel. Nggak selalu ya. Brand yang kuat bisa menghadapi kritik dengan percaya diri. Influencer yang kuat sebenarnya juga nggak perlu pakai taktik kotor untuk cari uang ya. Jadi kalau semua yang nonton ini jangan gampang percaya sama review influencer ya. Saya ini bicara bukan untuk menyudutkan influencer. Tapi ini masukan juga karena hampir semua influencer itu kalau bicara tuh sama. Kalau baik-baik semua, jelek-jelek semua. Nggak sih jelek semua nggak ada ya. Jelek itu beberapa orang aja yang berani. Cuman kalau baik-baik semua. Sebenarnya sih bebas bicara apa aja. Cuman memang kalau ada yang koreksi-koreksi itu ya boleh, cuman jangan untuk mencari duit memeras ya. Dan buat brand jangan gampang menyerah kalau kena review negatif karena itu adalah koreksi terbaik. Karena banyak perusahaan besar juga terkena seperti itu tapi mereka segera berbenah dan mereka mengumumkan lagi sebagai konten. Di era digital kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Mata uang lo ya. Dan jangan kehilangan itu. Akan sulit mendapatkannya kembali. Gue Sugi Mitro, kita ketemu lagi nanti di Brand Boomcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, share, dan ikutin Brand Boomcast selanjutnya untuk bahas hal-hal menarik tentang branding dan terus bangun branding Anda untuk menjadi lebih baik. Boom! Brand Boomcast.